Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, praja muda karana, global, global, global. Yes. Kakak penggalang dan adik-adik siaga yang kakak banggakan, sebelum kita memulai, kakak punya sebuah lagu. Lagu ini biasanya kita nyanyikan ketika menyambut kakak pembina yang akan mengisi materi. Misalnya kita sedang latihan pramuka di lapangan bersama teman-teman, kemudian datang kakak pembina, baik itu kakak pembinanya laki-laki ataupun kakak pembinanya perempuan. Misalnya kakak pembinanya datang, nah biasanya lagu ini kita nyanyikan. Lagunya bagaimana? Pas kakak pembinanya datang, kita menyanyikan selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Nah, itu tadi lagu Selamat Datang Kakak. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan bersama-sama ya lagu Selamat Datang Kakak. Coba ya, ikutin sama-sama. 1, 2, 3. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Nah, itu dia. Jadi itu dia lagunya Selamat Datang Kakak. Lagu ini insya Allah bisa kalian manfaatkan untuk menyambut kakak pembina yang datang untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Baik kakak pembinanya itu laki-laki ataupun perempuan, ketika datang kalian sambut dengan lagu Selamat Datang Kakak. Kakak penggalang, adik siaga yang kakak banggakan, pada kesempatan ini insya Allah kakak akan bercerita tentang sejarah pramuka di Indonesia. Bagaimana ceritanya pramuka bisa sampai ke Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, pramuka pada awalnya lahir di Inggris, didirikan oleh Lord Bodenborough. Nah, bagaimana ceritanya dari Inggris bisa ada di Indonesia pramuka? Kakak penggalang, adik siaga, jadi negara-negara yang ada di Eropa akhirnya mereka mengikuti Lord Bodenborough. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan pramuka di negaranya masing-masing. Jadi banyak sekali negara-negara di Eropa yang mengikuti Inggris. Mereka melatih anak-anak mudanya mendayung, hiking, naik gunung, berkemah, menyalakan api unggun, membuat permainan, tali temali, baris berbaris, dan lain sebagainya. Ya, mereka melakukan kegiatan itu. Kenapa? Karena mereka pikir kegiatan yang diprakarsai oleh Lord Bodenborough itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, membuat tubuh menjadi sehat, membuat jiwa menjadi tangguh, dan mendidik anak-anak muda menjadi mempunyai jiwa-jiwa pemimpin. Nah, pada abad ke-15, 16, 17, sampai abad ke-19, bangsa-bangsa atau negara-negara yang ada di Eropa itu mereka mendatangi negara-negara di timur untuk menjajah.
sebagaimana kalian ketahui, salah satu negara Eropa yang datang ke Indonesia, mereka menjajah negara kita. Negara apa? Ya, betul, Belanda. Ya, sebelum Belanda didahului juga oleh Portugis, dan nanti di kemudian waktu datang pula negara Inggris. Jadi negara-negara Eropa sejak abad ke-15, 16, 17 sampai abad ke-19 datang ke timur untuk menjajah. Ketika Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Indonesia, kebanyakan orang Indonesia adalah petani. Kebanyakan dari mereka adalah kuli yang mengangkut barang-barang di pasar dan lain sebagainya. Belum ada orang Indonesia yang saat itu pandai baris berbaris, tali temali, membuat sandi, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Saat itu belum ada, ya. Nah, pada tahun 1912 Belanda akhirnya memperkenalkan pramuka ke Indonesia, yang mana itu mereka dapatkan dari orang-orang Inggris. Seperti tadi kakak sudah ceritakan, dibentuklah pertama kali pramuka di Indonesia oleh pemerintahan Belanda. Saat itu namanya adalah Netherlands Padvinders Organisasi, yang artinya adalah organisasi pramuka Belanda. Nah, kegiatan pramuka yang diadakan pertama kali di Indonesia oleh orang Belanda itu namanya adalah organisasi pramuka Belanda. Jadi punya siapa? Punya Belanda. Nah, setelah 4 tahun berjalan, akhirnya pada tahun 1916 namanya diganti menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging, yang artinya adalah organisasi pramuka India Belanda, atau organisasi pramuka milik orang Belanda, juga termasuk orang-orang yang ada di tanah Indonesia ini. Akan tetapi pada saat itu orang Belanda masih merasa ini adalah punya Belanda. Ya, jadi pramuka itu bukan punya pribumi, bukan punya orang-orang kita, ini punya mereka. Nah, padahal kegiatan pramuka ini banyak sekali manfaatnya untuk orang-orang rakyat Indonesia pada saat itu. Akhirnya, karena banyak orang Indonesia yang merasa bahwa kegiatan ini bisa bikin orang Indonesia menjadi disiplin, bisa membuat mereka terampil baris berbaris, bisa membuat mereka menjadi orang yang mempunyai jiwa pemimpin. Karena banyak manfaatnya, maka pada tahun yang sama ketika Belanda mengganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging, ketika Belanda mengganti namanya itu pada tahun 1916, pada saat yang sama seorang tokoh dari Pulau Jawa bernama Mangkunegara ke-7 akhirnya terinspirasi untuk mendirikan gerakan pramuka juga. Ya, tapi gerakan pramukanya adalah gerakan pramuka orang-orang Jawa. Namanya adalah Javans Padvinders Organisasi, organisasi pramuka orang-orang Jawa. Nah, sejak Mangkunegara mendirikan gerakan pramuka untuk orang Jawa itu, akhirnya banyak orang yang terinspirasi untuk mendirikan gerakan pramuka juga, ya. Banyak akhirnya bermunculan berbagai macam gerakan pramuka yang didirikan oleh orang-orang Indonesia asli, ya. Ada Hizbul Waton, kemudian orang-orang Sumatera juga mendirikan Persatuan Pemuda Sumatera. Banyak bermunculan di mana-mana gerakan-gerakan kepemudaan, gerakan-gerakan kepramukaan, terinspirasi dari yang didirikan oleh Mangkunegara ke-7. Karena begitu banyak organisasi pramuka bermunculan, maka kalian tahu hal itu membuat orang Belanda jadi khawatir. Mereka takut kalau orang Indonesia nanti jadi pandai baris berbaris,
jadi pandai menembak, jadi pandai naik gunung, jadi pandai mendayung, jadi pandai tali temali, jadi pandai dalam segala hal, pandai memimpin, dan bisa-bisa orang Indonesia nanti akan melawan orang Belanda. Orang Belanda jadi khawatir. Akhirnya oleh pemerintahan Belanda di kemudian hari dilarang orang Indonesia untuk mendirikan organisasi pramuka dengan nama Pathfinder. Jadi nggak boleh ada Pathfinder, nggak boleh ada pramuka di Indonesia ya dengan nama Pathfinder. Akhirnya ada seorang tokoh dari Indonesia bernama Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim kemudian memperkenalkan istilah alternatif. Kata Kiai Haji Agus Salim, nggak usah pakai Pathfinder, kita pakai istilah dari bahasa Indonesia. Akhirnya kata Kiai Haji Agus Salim, gunakan istilah pandu atau kepanduan. Apa itu pandu? Apa itu kepanduan? Pandu atau kepanduan adalah kegiatan yang mendidik jiwa anak-anak muda untuk menjadi disiplin. Ya, sama dengan istilah Pathfinder, cuma namanya aja diganti menjadi pandu atau kepanduan. Nanti di kemudian hari nama kepanduan atau pandu diganti menjadi pramuka. Karena begitu banyak organisasi pramuka, yang ini pramuka juga, yang ini pramuka juga, di situ pramuka, di sini pramuka, di mana-mana banyak gerakan pandu, gerakan kepanduan. Akhirnya pada tahun 1928 organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok pandu, kelompok-kelompok kepanduan atau kelompok-kelompok pramuka itu dilebur menjadi satu, menjadi PAPI, ya, bukan Papi Mami, tapi PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Itu terjadi pada tahun berapa tadi? Pada tahun 1928. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, akhirnya didirikanlah suatu gerakan pandu atau kepanduan nasional yang disebut dengan Pandu Rakyat Indonesia. Nah, itu belum selesai pada saat itu gerakan pandu, walaupun sudah melebur di dalam PAPI, ya, melebur di dalam satu organisasi pramuka, tapi PAPI itu masih membawahi banyak sekali pandu-pandu, ya. Pandu-pandu itu mereka istilahnya menginduk kepada PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Masih banyak pandu-pandu. Nah, untuk membereskan itu semua, pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh pandu, ya, kemudian mendiskusikan bersama mereka, dan akhirnya pada saat itu dinyatakanlah bahwa istilah pandu atau istilah kepanduan diganti menjadi istilah pramuka, ya. Jadi istilah pramuka baru lahir atau baru ada pada tahun 1961. Dan pada tahun yang sama, pada tahun 1961, Presiden Soekarno juga mengumpulkan tokoh-tokoh pandu tadi, kemudian mengadakan untuk pertama kali majelis, ya, suatu majelis perkumpulan dari tokoh-tokoh pramuka yang ada se-Indonesia. Kemudian secara simbolik pada saat itu diserahkan oleh Presiden Soekarno panji-panji pramuka kepada tokoh-tokoh pramuka, dan itu adalah melambangkan Presiden Soekarno meminta kepada tokoh-tokoh pramuka untuk menyebarkan pramuka ke seluruh Indonesia, untuk diajarkan kepada anak-anak Indonesia. Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia mempunyai jiwa disiplin, jiwa tangguh, jiwa pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sampai saat ini gerakan pramuka, kegiatan pramuka menjadi kegiatan wajib di sekolah-sekolah. Dari Sabang sampai Merauke, semua orang pada hari yang ditentukan memakai baju seragam pramuka yang berwarna coklat, kemudian melakukan kegiatan pramuka. Jadi Kakak Penggalang, Adik Siaga, itu dia sejarah cerita tentang bagaimana
di Indonesia ada gerakan atau kegiatan pramuka. Itu ya dari kakak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi kakak mengingatkan kita harus tetap semangat untuk mempunyai kegiatan-kegiatan walaupun dalam kondisi pandemi. Kita belajar, tetap jangan putus asa, terus kembangkan isi waktu luang, berpikir kreatif, produktif, menciptakan banyak karya sebagaimana pramuka diajarkan. Jangan lupa di pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan, jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, cuci tangan yang bersih pakai sabun, dan jangan lupa memakai masker. Sekian dari kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.